semuanya, namaku Kiji Shalom Mazarya Prasetya dari kelas 10 jurusan Usaha Layanan Wisata. Aku dari sekolah SMK Baranak Siang dan hari ini aku mau menjelaskan mengenai sejarah kedatangan dan jejak-jejak peninggalan Hindu-Buddha di Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Hai travelers, selama ini kebanyakan kita hanya mengenal kebudayaan yang dilatar belakangi oleh agama Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Namun, kali ini saya ingin mengajak travelers untuk lebih mengenal budaya yang dilatar belakangi oleh agama Hindu dan Buddha, khususnya yang berkonsentrasi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Mari kita simak bersama-sama. Ini semua dimulai pada abad pertama sampai abad keempat Masehi. Pada saat itu, pelabuhan Laut Jawa dan Selat Sunda menjadi lalu lintas masuknya perdagangan India, Tiongkok, dan Asia Tenggara, serta menjadi juga jalur pertemuan dan interaksi dengan masyarakat lokal pesisir Jawa Barat, termasuk Bogor, yang awalnya hanyalah masyarakat agraris yang sehari-hari kehidupannya bertani dan berkebun. Pada saat itu, masyarakat Bogor menggantungkan seluruh kehidupannya pada alam. Proses interaksi dan jual beli tersebut secara tidak langsung menjadi jalan masuknya pengaruh budaya, bahasa, dan kepercayaan Hindu-Buddha. Pedagang India yang merupakan penjual utama rempah-rempah, perhiasan, dan pakaian berinteraksi dengan masyarakat lokal menggunakan bahasa dan logat yang terdengar asing dan tulisan berlatar belakang aksara Pallava. Pada saat itu, mereka memperkenalkan cerita-cerita tentang dewa-dewi seperti Wisnu, Siwa, dan Buddha yang syarat nilainya sakral dan mistis. Memasuki wilayah Bogor, awal abad ke-5 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan bernama Tarumanagara yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Raja Diraja Guru Jaya Singgawarman, pendiri kerajaan Tarumanagara, merupakan seorang Brahmana ajaran Hindu India, di mana nilai-nilai ajarannya diadopsi oleh kalangan elit kerajaan sebagai landasan spiritual dan politik mereka. Generasi ketiga kerajaan Tarumanagara, yaitu Raja Purnawarman, cucu dari Raja Brahmana, adalah raja yang memerintah dengan kebijaksanaan, namun juga seorang penguasa yang tangguh dan berhasil memperluas wilayah kerajaan melalui wilayah jajahannya. Raja Purnawarman adalah raja yang mendekatkan dirinya dengan Dewa Wisnu. Ia membangun saluran irigasi besar seperti Sungai Gomati dan Chandrabaga untuk mengaliri sawah rakyatnya. Bukan hanya kepeduluan terhadap rakyat, namun juga membuktikan dia merupakan sosok pemimpin yang diberkati oleh para dewa. Pada abad ke-5 Masehi juga, Raja Purnawarman membuat prestasi-prestasi menggunakan aksara Pallava, seperti prasasti Ciraten di Bogor, yang isinya bertuliskan mengenai pembangunan irigasi dan saluran air sebagai bagian dari inovasi infrastruktur yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai ajaran Hindu. Seiring berkembangnya abad ke-5 sampai ke-7 Masehi, kepercayaan Hindu mulai menyatu dengan tradisi lokal masyarakat Bogor. Penyebaran kepercayaan dan ajaran-ajaran Hindu-Buddha dilakukan melalui pengajaran oleh pendeta, seni, dan interaksi sosial. Cerita tentang Mahabharata dan Ramayana menjadi sumber inspirasi seni dan tarian, serta ritual keagamaan. Bahasa Sanskerta dan aksara Pallava juga mulai digunakan untuk menulis berbagai prasasti. Sementara itu, agama Buddha yang datang bersama para pedagang dari Gujarat juga diterima dengan baik. Meskipun pengaruh tidak sebesar agama Hindu, ajaran Buddha memperkenalkan nilai kehidupan seperti kasih sayang dan kedamaian. Kepercayaan lokal dan ajaran Hindu-Buddha saling berasimilasi, menciptakan tradisi baru yang memperkaya budaya masyarakat Bogor. Namun, kerajaan Tarumanagara tidak bertahan selamanya. Setelah abad ke-7, kerajaan ini melemah dan wilayah Bogor menjadi bagian dari kerajaan Sunda. Lalu pada abad ke-13, kebudayaan Islam mulai masuk melalui para pedagang, perlahan menggantikan ajaran Hindu dan Buddha. Meskipun begitu, jejak Hindu-Buddha tetap tercantum dalam budaya lokal Bogor. Ritual adat, seni ukir, dan cerita rakyat masih menyimpan pengaruh dari ajaran-ajaran tersebut. Hingga kini, prasasti-prasasti di Bogor menjadi bukti nyata bagaimana ajaran dan budaya dari Hindia pernah menjadi bagian penting dari sejarah Bogor. Melalui perjalanan kerajaan Tarumanagara, kita bisa menelusuri sejarah masuknya kebudayaan dan ajaran-ajaran agama Hindu di Bogor melalui teori mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, yang kemudian memasuki wilayah Bogor. Yang pertama, ada teori Brahmana. Teori ini dipelopori oleh Vander, menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para agama Hindu. Brahmana yaitu kaum pendeta
yang datang ke Indonesia atas undangan penguasa setempat. Di Bogor, pengaruh ini terlihat dari pendirinya Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi dan beberapa peninggalan bersejarah seperti Prasasti Ciratan, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Jambu menunjukkan ikatan peran agama Hindu dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan di wilayah tersebut. Lalu yang kedua ada juga teori kesatria. Teori ini dipelopori oleh R.C. Majumdar, menjelaskan bahwa Hindu-Buddha masuk melalui para kesatria atau prajurit India yang melarikan diri ke Nusantara akibat perang atau konflik di India. Mereka kemudian mendirikan koloni-koloni baru dan membawa budaya Hindu-Buddha. Wilayah Bogor yang strategis secara geografis untuk dan mengembangkan pengaruh mereka. Lalu ada teori Vaishya, yaitu teori yang dipelopori oleh N.G. Krom, menyatakan bahwa Hindu-Buddha masuk melalui para pedagang India yang berinteraksi serta membawa budaya dan agama mereka yang kemudian diterima oleh penduduk setempat. Letak dan wilayah Bogor yang dekat dengan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Banten dan Sunda Kelapa menjadi salah satu faktor keberhasilan penyebaran agama Hindu-Buddha melalui aktivitas perdagangan. Lalu, ada juga teori Sunda, yaitu teori yang dipelopori oleh Van Faber, merupakan teori yang menyatakan bahwa golongan Sunda atau kelas pekerja dari India menjadi penantara penyebaran budaya Hindu-Buddha ke Indonesia ketika mereka datang sebagai pekerja atau buruh di daerah baru, termasuk ke wilayah Bogor. Lalu, yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini dipelopori oleh F.D.K. Bosch. Proses masuknya agama dan kebudayaan India dilakukan oleh kelompok tertentu seperti biksu yang datang bersamaan dengan penyebarannya agama Hindu dan Buddha ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan bertemu dengan para raja-raja dan pemerintahan saat itu. Peninggalan bersejarah lainnya yang menjadi bukti masuknya budaya dan ajaran Hindu-Hindia, khususnya di Bogor, antara lain ada prasasti batu tulis. Prasasti ini ditemukan di Kampung Batu Tulis, Bogor Selatan antara abad ke-4 sampai abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran. Menariknya adalah terdapat batu berukiran tapak kaki tepat di depan sisi muka batu prasasti ini. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah lempengan batu pipih berukuran besar yang berbentuk meruncing seperti gunungan. Masih juga informasi sejarah dan kebudayaan lokal yang syarat dengan nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha. Lalu ada juga prasasti Tugu. Ditemukan di Tugu, pusat kota Bogor, dan diperkirakan sudah ada pada abad ke-5 Masehi. Prasasti ini mencatatkan keberadaan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang dikenal memiliki pengaruh besar di wilayah ini. Prasasti ini juga mengisahkan tentang pembangunan saluran air dan kegiatan-kegiatan penting yang berdampak serta merupakan pencapaian besar oleh raja tersebut. Lalu ada juga prasasti Ciratan. Ini terletak di tepi Sungai Ciratan, Desa Ciratan, Bogor. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan prasasti Batu Tulis. Isinya berupa pahatan jejak kaki yang dianggap milik Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara serta pujian kepada kekuasaannya. Jejak pada prasasti ini melambangkan kekuasaan Raja Titisan Dewa Hindu. Ketiga prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dengan menggunakan aksara Pallava. Oke, semuanya itu saja semua dari saya. Singkatnya aku mau jelasin lagi, kalau peninggalan yang ini ada di Bogor menunjukkan bahwa Bogor ini sebagai bagian dari Kerajaan Tarumanegara yang telah terpengaruh oleh kebudayaan Hindu-Buddha sejak abad ke-4 Masehi. Pengaruh ini tidak hanya terbatas daripada aspek keagamaan, tapi juga daripada aspek seni, sastra, sistem pemerintahan yang berkembang pada masa itu. Ini saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.